Tingwi. Tingwi. Lebih asik kayaknya ya. Lebih asik. Oke. Wah, ini membuka kartu ini. Sobat Serasi, kali ini saya bersama dengan Romo Kiai Ubaidillah Sodakoh. Beliau adalah tamu spesial yang amat sangat kami idolakan. Kami tunggu-tunggu waktunya, sangat sulit sekali karena beliau selaku Rois Suriah PWNU Jawa Tengah. Karena waktunya sangat sulit, ya udah kita datangin aja langsung ke dalamnya beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau masih enak merokok berarti sehat. Oh, kalau masih enak merokok pasti sehat. Berarti rokok itu menyehatkan ya? Ya, indikator kesehatan. Indikator kebahagiaan. Ya. NU itu katanya Nahdlatul Udud Kiai. Kalau kata almarhum Ki Entus Dalang itu Kiai. Ya banyak sekali singkatannya. Fleksibel. Kiai, di sela kesibukan sebagai Rois Suriah PWNU Jawa Tengah, melihat NU hari ini seperti apa Kiai? Ya, kalau sibuk sih enggak. Sebab bagaimanapun masyarakat mengurusi umat itu ya memang demikian, ini suatu konsekuensi. Biasa Mau aja. mau dibuat sibuk ya sibuk, Okay. mau tidak ya berarti tidak ada kemajuan, gitu aja lah. Gitu. Oke. Lebih kepada usahanya. Iya, iya. Jadi, saat sekarang ini baik-baik saja kok, baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik-baik saja, dan terus dinamis menuju khidmah yang lebih berkualitas dan berkuantitas. Artinya seluruh pengurus, terutama kami yang ada di Jawa Tengah, bagaimana mengisi kekosongan-kekosongan, terutama yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat ini, kita isi gitu. Karena kita sebagai ormas yang tentunya sebagai penumpang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi bagaimana mengisi kekosongan-kekosongan itu dan meningkatkan kualitas apa yang telah diusahakan oleh pemerintah gitu. Jadi ini terus bergerak dan dinamis serta insya Allah kualitasnya lebih bagus. Apalagi dengan harapan kepengurusan PBNU yang baru ini yang kayaknya insya Allah akan lebih tertib lah. Lebih tertib kalau konsekuen dengan peraturan-peraturannya tentunya. Ya, gitu. Semangatnya juga baru Kiai. Ya, semangatnya baru. Terus kita perbarui kalau semangat itu. Luar biasa. Oke, Kiai. Dari sekian banyak tokoh Nahdlatul Ulama, sepertinya Kiai ada hal yang unik. Kiai juga main film sepertinya. Filmnya judulnya saya pernah nonton itu Jalan Kebangkitan. Ya, ya. Kenapa main film Kiai? Kok mau gitu loh? Nah, sebagai pengalaman baru pertama. Bagaimana kita berempati kepada pemain-pemain film, betapa ribetnya di dalam bermain film itu, dan ternyata ya, di dalam konten yang demikian singkatnya, 15 menit lah katakanlah 10 menit, tapi pembuatannya sampai 2 hari 3 hari. Jadi kayak gitu. Jadi ya pengalaman baru, dan itu pun ya saya tidak bisa menghindar, wong itu barang bagus kok. Dalam arti kita memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada khalayak ramai, ya kalau itu bisa kami lakukan kenapa tidak.
Dan adapun kualitasnya ya sebagaimana yang panjenengan tahulah, saya juga belum pernah melihat kok. Kualitasnya top. Aktingnya Kiai mirip-mirip ya siapa ya? Ya mirip Kiai original. Ya enggak ada yang dibuat-buat ya. Kalau diulang-ulang ya, tapi kalau dibuat-buat enggak. Artinya enjoy ya Kiai. Ya enjoy aja, nah. Sama teman-teman muda-muda enjoy saja. Enjoy. Mereka adalah teman, juga berpikir, teman berpikir juga teman merasakan bagaimana sama-sama berkhidmat di umat dengan segala suka dukanya, kan demikian. Saya kira juga insan-insan perfilman juga demikian, tidak ada yang bermaksud untuk menjerumuskan masyarakat, ya tidak. Semuanya adalah dalam rangka mengedukasi para masyarakat, terutama para penonton. Ya, saya lakukan sebisanya gitu ya gitu. Saya ingat adegan paling menarik itu Kiai waktu mau ngajar di kelas, kalau nggak salah tempatnya di sini. Kiai lagi betulin kancing baju. Ya, itu emang belum dipakai bajunya. Ya enggak gitu, memang originalnya Kiai gitu. Satu, pertama di sini itu daerah panas ya. Satu, daerah panas. Yang kedua, kadang-kadang saya itu bekerja sama tenaga kerja yang sedang membangun pondok, sedang membangun sekolah. Itu merupakan olahraga saya. Jadi kalau misalkan luhur gini, saya sedang bekerja, tiba-tiba ada azan, maka saya siap-siap sholat, kemudian ngaji. Kan pakaiannya masih gitu-gitu aja. Sak cepetnya gitu. Secepatnya gitu. Jadi ya semuanya berjalan demikian saja. Saya juga teman-teman memperhatikan Kiai sebagai Rois Surya kan pandangannya Kiai sepuh gitu. Tapi Twitternya aktif. Nah, ini pertanyaannya, itu ada admin sendiri atau memang Kiai mainan Twitter secara aktif? Ya di sela-sela saja. Ketika misalkan janjian ada tamu panjenengan datang ini. Kan sudah janjian jam 10, tapi jenengan ternyata jam 11 datangnya. Pangapunten Kiai. Di situ kami main gitu ya gitu. Berarti Kiai yang beneran? Iya. Bukan admin ya Kiai? Bukan admin apa. Berjalan natural kok ada admin-adminan. Luar biasa. Kiai Ubed ini main Twitter langsung guys. Jadi setiap postingan, setiap tweet di Twitter nih Kiai. Setiap tweet itu memang benar-benar ketikan langsung dari beliau. Sering-sering mungkin atau kapan saya juga di-mention Kiai. Kalau nggak salah postingan terakhir Kiai itu promosi tentang Kartanu ya Kiai. Ada belanja di sebuah tempat, ada potongan. Itu kalau pakai Kartanu. Memang demikian. Saya kebetulan pada waktu itu dari Denanyar pulang jam 1. Tentunya supir kan perlu istirahat. Istirahat saya berhenti di situ, supirnya tidur di mobil, saya cari makan. Kita kebetulan ketemu dengan warung itu yang ada di rest area di jalan di sekitaran Sragen. Saya masuk gitu aja. Ternyata kok ada pengusaha yang memiliki kesadaran semacam itu, terlepas apakah dia diuntungkan atau tidak gitu. Tapi yang jelas dia telah membawa simbol-simbol NU untuk memperkenalkan kepada para pemudik, para pelancong ya dari mana saja. Selain Twitter, Kiai juga punya media sosial yang lain? Instagram mungkin? Tidak. Cuma Twitter aja. Ya, kalau Instagram kan harus pandai pamer foto. Nggak begitu ahli saya. Berarti Kiai kurang suka selfie gitu ya? Padahal mau saya ajak selfie, tapi nanti boleh ya Kiai? Ya, kalau IPPNU boleh lah. Saya banser Kiai. Nanti auto tertolak.
Agak studi Kiai. Ya ada semacam iseng ya, anak-anak Ya. itu iseng. Ada ya orang yang iseng selfie sama orang banyak. Ya. Tapi kemudian di cropping hanya sama saya, kemudian disebarkan. Saya kira iseng itu ya saya anggap biasa. Oke. Ya, Kiai. Kita refresh sejenak Kiai. Ya monggo. Dalam program Serasi ini memang ngobrolannya ringan-ringan saja Kiai. Nggak usah berat-berat ya Kiai. Karena kalau yang berat-berat kata Kiai juga Kiai keberatan. Jadi biar tambah ringan, tambah santai, kita ada games Kiai. Ya monggo. Cuman gamesnya ntar Kiai yang ngajakin. Games. Oh gitu. Nama ya. gamesnya itu Kiai. Nah, boleh lihat di situ Kiai. Oh, games tahu bulat. Tahu bulat. Tahu bulat itu digoreng dadakan. Oke, tahu bulat itu apa? Tahu bulat itu karena digoreng dadakan berarti kalau ini kuis, Ya. Kiai nuwun sewu harus jawab cepat. Oh gitu. Ya, oke. Kiai harus sat-sat. Nuwun sewu Kiai. Ya. Tahu bulat digoreng dadakan. Peci atau sorban? Peci. Tasbih manual atau matic? Manual. Manual. Nah, gitu. Kretek atau filter? Pengwi. Tinggi. Lebih asik kayaknya Kiai ya. Udah sih. Oke. Teh atau kopi? Kopi gitu. Ini saya kok malah kayak penjual warung. Yang bikin pertanyaan aneh-aneh. Teh atau kopi? Kopi. NU atau Indonesia? Ya tidak bisa dipisahkan. Oh. Dua-duanya memiliki makna penting. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih Kiai. Akhirnya pemirsa, Sobat Serasi, Kiai mau tahu bulat juga. Ya mau ke kalian diunjuk. Oh. Teh atau kopi? Kopi. Oh. Komplit ini rasanya. Ada manisnya, pahitnya juga pas. Ini kopi dari temen yang ada di Temanggung biasa. Temanggung. Oke. Jadi enaknya jadi kiai itu kalau ada teman kesini itu mesti bawa oleh-oleh. Panjenengan tadi tidak bawa oleh-oleh. Kita sibuk siap-siap konten Kiai. Ini kalau udah programnya dibungkus, Iya. nanti kita share itu juga oleh-oleh buat pemirsa yang Kiai, Ya. masyarakat hari ini tuh masih ada. Jadi saking besarnya NU tapi masih ada yang belum ngerasa atau belum kenal sama NU Kiai. Ya. Ya tahlilan juga, amaliyahnya, ya manakiban juga, yasinan juga, Iya. kedurenan juga. Tapi masih nggak sadar kalau itu adalah laku ritual atau amaliyah yang dilakukan oleh warga NU. Dia nggak sadar kalau itu NU dan malah cenderungnya malu untuk mengaku NU. Masih ada loh Kiai yang begitu. Ya. Pripun Kiai? NU itu telah ada sebelum adanya NU. Artinya apa? Bahwa amaliyah NU dari orang-orang NU itu ada jauh sebelum 1926. Kemudian untuk melindungi amaliyah tersebut, diantaranya tujuan Nahdlatul Ulama didirikan itu. Sehingga amaliyah yang demikian ini betul-betul ada payungnya gitu. Tidak mudah untuk ditentang, tidak mudah untuk dibubarkan, tidak mudah untuk dilarang oleh kekuatan manapun. Karena kita memiliki payung jamiah yang namanya NU kan gitu. Ini pengalaman banyak. Misalkan cerita teman-teman yang dari Patani. Dari Patani itu mazhabnya dan cara beragamanya sebagaimana NU dulu. Tapi di sana tidak ada jamiah yang memayungi. Maka mudah
untuk digerogoti satu demi satu institusi yang tadinya amaliyahnya itu sebagaimana NU bisa ditarik dan dipengaruhi oleh paham-paham yang lain. Karena tidak ada jamiah organisasi yang memayungi gitu. Oleh karena itu kalau ada orang yang ya amaliyahnya sebagaimana NU tapi tidak mau atau malu mengaku sebagai NU, ya rentan, ini sangat rentan sekali amaliyah-amaliyah NU tersebut. Ya, saya tidak menyalahkan, tapi barangkali jamiah ini kurang menyentuh gitu. Kurang. Saya tidak akan menyalahkan orang, tapi menyalahkan kami sendiri sebagai pengurus. Saya ini sebagai otokritik ya? Iya, otokritik. Insya Allah kalau mereka mendapatkan penjelasan, insya Allah kalau mereka tahu tentang peran NU di dalam melindungi praktek dan melestarikan praktek-praktek ubudiyah ini, mereka juga akan menyadari bahwa NU itu penting. Dan bahkan saya bangga merasa sebagai NU. Dan kehadirannya menguatkan. Iya, menguatkan. Kita memang perlu banyak sentuhan-sentuhan kepada masyarakat tradisional, terutama itu. Ya, selamanya kita masih kurang lah. Saya mengatakan sebagai pengurus, kami itu masih merasa kurang untuk mendekati dan berbuat yang bermanfaat bagi mereka. Ya, semoga dari podcast ini banyak pengurus NU yang lebih semangat. Iya. Jangan menyalahkan orang lain, lebih giat lagi. Itu. Kita masih merasa kurang gitu di dalam khidmah itu. Masih banyak celah-celah yang belum kita isi. Ya, yang kebutuhan-kebutuhan masyarakat spiritual yang belum kita jawab. Ya. Apalagi material dan lain sebagainya. Itu kita akui. Kita masih terus berusaha dan meningkatkannya. Matur suwun. Jawabannya bikin adem. Bikin saya semangat juga. Kalau boleh tahu, Kiai ini aktif di NU sejak kapan? Atau mungkin dulu pernah Ibnu, atau pernah Ansor, atau pernah Banser, sampai kemudian menjadi Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah. Kapan mulai beraktivitas di NU? Atau dari mana startnya? Wah, ini membuka kartu ini. Membuka kartu. Tapi tidak apa-apa lah. Oke. Saya akui bahwa bapak saya itu pernah menjadi pengurus NU 2 kabupaten. Satu Demak, kemudian ketika daerah ini masuk Semarang, maka bapak saya menjadi Rois Syuriah di kota Semarang ini. Oke. Demikian kakak saya juga sebagai guru saya pernah menjadi Rois Syuriah di Semarang ini. Nah, saya tahu dari NU mana NU terutama ketika tahun 71. 71. Ya, 71. Saya masih ingat ketika itu melihat di TPS pemilu itu saya masih kecil. Saya lahir 66 gitu. Ya. Jadi kalau 71 itu baru umur 5 tahun. Tapi saya sudah diajak oleh santri-santri itu untuk melihat hasil pemilu 71 gitu. Dan ketika itu NU nomor 3 kan. Ya. Kemudian ketika kami bisa untuk bermain, misalkan bermain kayu-kayu, ditatah-tatah dengan paku itu. Ya. Yang saya tatah pertama kali adalah kata-kata NU gitu. Oke. Ya itu aja. Kemudian saya sering diajak bapak saya ketika Bahsul Masail itu. Bahsul Masail dulu itu kalau Bahsul Masail semuanya eksponen ikut, bukan hanya Syuriah saja, tapi Tanfidiyah juga mengikuti Bahsul Masail itu. Misalkan Bahsul Masail di Gunung Pati pada waktu itu, di tempatnya Ki Subedi, maka bapak saya itu berangkatnya sehari sebelumnya. Ya, ngampiri Kiai Syekhun yang sepuh itu, kemudian bersama, kemudian nanti malamnya nginap di sana dengan kiai-kiai yang lain. Nah, dari situlah saya tahu NU, ya dari situ, dari diajak bapak saya ke sana kemari untuk mengikuti Bahsul Masail itu. Yang kebetulan bapak saya adalah Rois Syuriah Kota Semarang pertama kali ketika daerah sini itu masuk
kota Semarang yang dahulunya Demak. Nah kemudian ya dari ngaji-ngaji itu, dari ngaji, tauhid, fikih dan lain sebagainya, bagaimana kita memahami Asy'ariyah, bagaimana kita memahami fikih Syafi'i, bagaimana kita belajar tasawufnya Imam Ghazali dan tasawuf lain-lainnya dari ngaji itu. Sementara itu saya dengan sambil sekolah gitu, sambil sekolah. Yang peranjat itu saya di SMA. Di SMA itu saya itu ingin dolan kan, sekolah itu ingin bermain. Bukan mau belajar. Berarti nakal. Ya memang. Oke. Bang saya di sini suruh ngaji terus. Oh. Kalau saya nggak boleh tidak, main. ya, kalau tidak sekolah saya tidak bisa motor-motoran. Oke. Nah pada waktu di SMA itu ada pemilihan rohis gitu. Iya. Ada teman-teman yang bilang kamu maju jadi ketua rohis. Oke. Satu-satunya yang NU loh. Di sekolah sini kok juga ada orang nyebut NU ya gitu. Kemudian terpaksa saya menjadi pengurus rohis di salah satu SMA, itu SMA negeri, salah satu SMA negeri. Nah, pada waktu itu juga tertanam kesadaran saya ternyata di mana saja di dunia yang kayak demikian ini, yang pada waktu itu kami sekolah itu sekolah yang ya agak favorit lah gitu, yang favorit, yang negeri yang berada di tengah kota, ternyata masih ada orang teman yang memperhatikan bahwa ini NU. Nah kalau mereka memperhatikan NU, masa saya yang sebagai anak NU yang sejak kecil NU tidak mau ngurusi NU itu. Nah mulai itu saya sadar di SMA kelas 2 pertengahan itu. Jadilah ketua rohis. Iya ketua rohis. Yang NU. Ya pada waktu itu tidak begitu. Pokoknya saya sebagai tugas rohis itu ya istiqosahan ya apa-apa dan lain sebagainya. Sebisa mungkin mewarnai apa itu kegiatan rohis itu dengan tradisi NU lah gitu. Ya. Saya itu sudah SMA, kemudian keluar, ya saya dijadikan penasihat Ansar di Ranting ini. Tidak pernah Ibnu saya. Tidak pernah Ibnu. Setelah penasihat Ansar itu saya jadi jajaran Katib MBC. Ya, dari Katib MBC saya jadi apa itu, setelah itu saya jadi pengurus RMI, sekretaris RMI Semarang. Setelah pengurus RMI Semarang saya ditarik sebagai jajaran Katib di PWNU itu. Jadi sejak itu, jadi saya tidak pernah muda di NU ini. Tahu-tahu langsung tua Pak Ustaz ya. Di MU tidak pernah. Kemudian langsung jajaran pengurus harian di Kesurian dari MBC, kemudian cabang, kemudian wilayah ini. Ya, demikian. Istilah saya tuanya kebrongot gitu ya. Kebrongot. Ya, maka saya kalau dari bertemu dengan anak-anak Ibnu IPPNU berbahagialah kamu. Kamu bisa berIbnu Ria dan bisa berIPPNU Ria. Kiai, NU ini sudah tua banget. Iya, iya. Sudah mau 1 abad, Kiai. Iya, iya, iya. Seperti apa sih NU yang umurnya sudah 1 abad ini, Kiai? Apakah sudah ideal dalam mengejawantahkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini, atau seperti apa NU yang sudah 1 abad ini, Kiai? Ya, yang namanya ideal itu tidak bisa dicapai. Yang namanya ideal itu tidak bisa dicapai. Nggak bisa dicapai. Ya, tidak bisa dicapai. Artinya kita mendekati kepada ideal gitulah. Karena konsep idealisme itu adalah suatu kesempurnaan. Dan kita tidak bisa sempurna. Ya. Dan alhamdulillah dengan berbagai tekanan-tekanan yang ada pada masa Orla, pada masa Orba dan lain sebagainya, NU masih tetap eksis kayak demikian ini. Artinya tekanan-tekanan itu tidak menyurutkan dan tidak mengecilkan NU, justru memberikan pengalaman, kekuatan pada NU tersebut. Sehingga terbentuklah NU yang katakanlah kita sudah bisa berbicara di dalam kancah nasional dan bahkan internasional ketika kita mengadakan R20 kemarin. Jadi
Ideal sih tidak, tapi kita terus maju memperjuangkan cita-cita Nahdlatul Ulama. Yang Nahdlatul Ulama tentunya cita-citanya sebagaimana Qaunun Asasi yang telah ditulis oleh Mbah Ki Hasyim Asy'ari. Kita bisa mempersatukan umat Islam di Indonesia. Coba bayangkan kalau di Indonesia ini tidak ada NU. organisasi atau jamiah yang semoderat NU. Tentunya sudah pecah belah kan demikian. Artinya diakui tidak diakui bahwa kita bisa mempersatukan umat Islam kan dengan derajat tertentu kan. Jadi baik-baik saja dan ini kita sudah on the track lah, dengan berbagai dinamikanya. Misalkan dinamika bagaimana hubungan dengan partai dan lain sebagainya itu kan hanya sebagai kembang-kembang saja lah. Manis-manis kembang gula. Ya. Jadi jangan gumun kalau ada riak-riak demikian itu jangan gumun. Memang itu dinamika di NU. Di NU itu biasa. Iya, kalau ditanggapi serius ya nanti malah berapi semuanya. Ya, boleh ngopi dulu boleh. Jangan serius-serius. Kiai, di serasi ini bebas, boleh ngopi, boleh ngerokok, yang nggak boleh satu, tidur. Kalau tidur saya yang susah nanti Kiai. Ya memang kecut kalau dia. Boleh ngerokok Kiai. Jadi santai. Jadi bahkan saya itu seluruh kecamatan di Jawa Tengah itu barangkali sudah saya datangi kan gitu dari 580 kecamatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kami lebih banyak datang ke kecamatan MBC daripada ke PJ karena semestinya ujung tombak NU itu berada di MBC dan Ranting. Jadi kayak apapun grassroots. Iya, kayak apapun kebesaran wilayah sampai kemegahan kantor dan lain sebagainya, bahkan kemegahan dan nama besar tokoh-tokoh di wilayah atau di PB. Tapi kalau Ranting dan MWC tidak hidup, tidak dinamis, ya nanti jadi macan ompong gitu. Oke. Kiai, tadi bicara tentang 1 abad NU sudah. Ya. Artinya gerbong ini, jamiah ini memasuki abad kedua. Ya. Mohon mungkin harapan atau nasihat, visi ke-NU-an menuju abad kedua ini seperti apa agar Nahdien semakin tumbuh semangatnya seperti yang Yai ngendikan, wow, semangat itu harus tumbuh terus, harus diperbarui terus. Terus pun Kiai memasuki abad kedua. Kalau saya sendiri ini, yang saya miliki sendiri, di NU itu khidmah kepada ya masyarakat, sehingga bagi saya pribadi ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan dan mengganti kekurangan-kekurangan penghambaan saya langsung kepada Allah. Sholat saya masih kayak demikian, puasa saya masih tidak genah dan lain sebagainya, zikir saya juga masih mudah. Barangkali Allah bisa mengampuni saya dan bisa memberikan rahmat saya dengan cara saya berkhidmah pada masyarakat di NU ini kan, demikian itu. Jadi itu motivasi teologis saya itu kayak demikian. Yang kedua, ya kita itu berlomba dengan paham-paham yang lain, baik intern paham-paham yang ada di Islam maupun paham-paham yang umum, yang global kan, demikian, yang global. Kita sekarang mendayung perahu di laut yang samudra yang global gitu. Jadi kita harus lebih fight. Fight dalam menebar nilai-nilai kebaikan. Iya, dan mempertahankan dan menebar.
tentunya ini perlu berbagai keahliannya. Oleh karena itu, untuk abad selanjutnya itu NU harus bisa memanfaatkan kader-kader yang bercerai-berai dimanapun. Di teknologi, di teknologi, di politik. Kita banyak sekarang ini alumni-alumni universitas ternama, baik dalam dan luar negeri, yang datang kepada saya hanya mengatakan, saya NU Kiai, saya kalau berkhidmat kepada NU caranya bagaimana gitu. Nah, kalau itu dokter spesialis ya caranya gimana, Bang? NU tidak punya rumah sakit yang bagus. Kalau itu ilmuwan fisika, ilmuwan kimia dan lain sebagainya ya. Bagaimana untuk mengembangkan risetnya, Wong? NU tidak punya laboratorium, tidak punya lembaga keilmuan yang non syar'i, non agama liaran, pesantren ada. Masih kita banyak ilmu-ilmu sosial saja, yang ilmu-ilmu yang semestinya teknologi langsung itu juga perlu kita wadahi kader-kader kita yang mau berkhidmat di situ. Nah, kalau tidak punya wadah, ya kader-kader kita itu akan kos dan akhirnya dipekmantu oleh ibu kos tersebut. Sudah kita kehilangan yang kos ganteng-ganteng, pinter-pinter, kosnya punya anak perempuan ya dikawinkan kan. Logikanya begitu. Ya. Kiai, mudah-mudahan podcast kita ini, perbincangan kita ini ditonton sama Elon Musk. Elon Musk masuk NU. Amin, amin, amin. Semuanya kita harapkan untuk masuk NU, siapapun. Karena NU untuk semuanya. Iya, iya, rahmatan lil alamin. Iya, luar biasa sekali. Kiai telum nyuwun berkah pangestu Kiai untuk berkhidmat di NU. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bareng-bareng dari panjenengan sebagai generasi penerus. Nggih. Kiai, rasanya kalau mau ngobrol diterusin, ini bisa sampai kita buka puasa bareng-bareng, sampai sahur, sampai panjang banget, nggak ada batasan waktu. Tapi kita ya karena durasi Kiai, Ya. mohon untuk terakhir mungkin biar nambah semangat Kiai. Ya. Kiai pimpin yel-yel dong buat kita, buat pemirsa, buat sobat serasi dimanapun berada. Yel-yel inilah yang kemudian yaitu tadi menambah semangat untuk seluruh kader NU dimanapun berada berkontribusi yang terbaik. Ya, yelnya ya NU toh ini. Yang ada di tulisan itu Kiai. Yang ada di tulisan itu Kiai. Nanti kalau Kiai yang mimpin, insya Allah ini Kiai, jutaan orang yang ada di luar sana juga ikut yel ya. Bentar, saya tak membaca mantra. Doa maksudnya. Saya yelnya mantap gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Indonesia Jaya.